Kira-kira gimana nih Pak Ustadz? Kira-kira mahasiswa itu bisa uh, menjalankan waktu senggangnya untuk hal-hal yang lebih produktif dan bermanfaat di bulan suci Ramadan. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini, Pak ya. Nah, kita jangan sampai menyanyiakan waktu luang kita untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Sivitas Waalaikumsalam. Akademika Universitas Bangka Belitung dan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masih dengan edisi Ramadan kali ini, podcast UBB Bekisah bersama saya Ariandi Azulkarnain sebagai host akan memandu jalannya diskusi kita pada kesempatan kali ini karena suasana Ramadan masih menyelimuti kita semua. Tentu tema-tema Ramadan akan terus dibahas di dalam beberapa kali edisi podcast gitu. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah hadir di ruang podcast kita ini seorang dosen ya Pak, dosen di program studi jurusan manajemen tapi mengajarnya pendidikan agama Islam. Home base-nya sekarang di manajemen. Oke. Beliau adalah Ustadz Mustafa Tohari, SPDI MPD. Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Ramadannya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Beliau ini merupakan produk asli Jawa Timur, edukasinya atau pendidikannya, karena S1-nya adalah dari STAI Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang ya Pak. Ya. Tahun 2012. 2012. Oke. Dan yang kedua menyelesaikan Magister Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel ya Pak? Iya. Oke, di tahun 2018. Oke Pak Ustadz, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang sebuah tema, yakni keutamaan Ramadan dan sinerginya dengan aktivitas dan suasana akademik di kampus. Nah, artinya ada dua hal yang akan kita bicarakan. Pertama, Ramadan itu sendiri, dan yang kedua, suasana kita di dalam ruang akademik di kampus. Nah, ini menjadi hangat dan menjadi menarik karena ini bisa menjadi tambahan pengetahuan dan tips nantinya bagi para dosen dan para mahasiswa ke depan untuk mensiasati sisa Ramadan ini dengan maksimal gitu. Nah, kita masuk pada pertanyaan pertama Pak Ustadz. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, apa sih yang menjadi keutamaan Ramadan? Nah, mumpung kita masih di bulan suci Ramadan. Gimana Pak Ustadz? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jika kita membahas tentang keutamaan bulan Ramadan, ya memang bulan Ramadan adalah bulan yang sangat utama Pak. Ya, karena pada bulan Ramadan ini amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan syahrullah. Wa fadluhu kasairis syuhur ka fadlillahi 'alal makhluk. Kata Nabi, bulan Ramadan itu adalah bulannya Allah. Okay. Keutamaan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain seperti keutamanya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan para makhluknya. Itu luar biasanya keutamaannya bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah juga menyebut bahwa bulan Ramadan adalah syahrul mubarak, ya. Syahrul Ramadan syahrul mubarak, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Okay. Nah, Rasulullah sendiri merupakan seorang nabi yang sangat memuliakan bulan Ramadan, ya. Diriwayatkan bahwa 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, Rasulullah, ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah Rajab dan Sa'ban kami dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Okay. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pertanyaannya, mengapa sih bulan Ramadan itu begitu dimuliakan ya? Mengapa bulan Ramadan disebut bulan yang istimewa gitu Pak ya? Ya karena ada beberapa hal. Ya di antaranya yang pertama, pada bulan Ramadan ini terdapat salah satu ibadah yang terdapat dalam rukun Islam, yang mana ibadah itu sangat besar sekali pahalanya ya, yaitu ibadah puasa. Puasa ya Pak? Ya. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
setiap kebaikan anak Adam pahalanya akan dilipat gandakan antara 10 sampai 700 kali lipat. Masya Kecuali Allah. puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Itu kata Allah di dalam hadis qudsi. Masya Allah. Kemudian di dalam bulan Ramadan juga terdapat salah satu malam yang fadilahnya lebih baik daripada 1000 bulan ya. Atau yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian yang ketiga, mengapa bulan Ramadan disebut dengan bulan yang utama, bulan istimewa? Karena di bulan Ramadan ini juga ya merupakan bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita. Insya Allah. Jadi itu Pak, mengapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan yang utama atau bulan yang istimewa. Insya Allah ya Pak Ustadz ya. Berarti satu tadi poin pertama adalah Ramadan adalah bulannya Allah, dan yang kedua begitu banyak hal-hal dan poin-poin penting yang esensi di dalam Islam itu ada di bulan suci Ramadan. Betul sekali. Oke, selanjutnya nih Pak Ustadz, saya ingin bertanya tentang bagaimana kemudian Ramadan ini menjadi sarana kebaikan dan perbaikan bagi diri seorang manusia. Gimana Pak Ustadz? Yang pertama perlu kita bahas dulu bahwa bulan Ramadan adalah sarana untuk melakukan kebaikan. Oke. Ya memang benar ya, karena bulan Ramadan adalah bulan di mana amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut salah satu tokoh besar Islam yang bernama Syekh Abdurrahman Al-Warraq Al-Balkhi, ya, beliau merupakan tokoh sufi yang berasal dari kota Balkh, Afghanistan. Ya. Beliau mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan menanam, ya. Kemudian bulan Sa'ban itu adalah bulan menyirami, dan bulan Ramadan adalah bulan panen. Masya Allah. Jadi bulan Ramadan disebut dengan bulan panen. Okay. Nah, mengapa disebut dengan bulan panen? Ya karena amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya amalan sunnah yang menurut para ulama, amalan sunnah yang kita lakukan ya di bulan Ramadan ini pahalanya seperti amalan wajib. Nah, Masya Allah. Kemudian bersedekah pada bulan Ramadan itu juga dilipat gandakan pahalanya. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan gini Pak ya, kalau kita memberikan makanan untuk orang yang berbuka, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa itu. Orang yang berpuasa ya Pak Ustaz. Betul. Nah jadi gini Pak, misalnya kita sudah puasa ini ya, terus kita punya sedikit rezeki, kita bawa makanan ke musola atau ke masjid untuk berbuka gitu. Nah kita dapat pahala double. Nah, yang satu pahala puasa kita sendiri, yang kedua pahala bersedekah kepada orang yang berpuasa tadi ya. Kepada orang yang berpuasa. Oke. Gitu. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Oke. Nah, kita ini masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Iya Pak. Kalau kita melihat situasi kampus kita hari ini, tentu kan ada para pekerja, baik itu dosen, baik itu tenaga pendidik dan mahasiswa, karena kita dalam ruang lingkup kampus gitu. Nah tentu ini membutuhkan membutuhkan kiat-kiat nih sepertinya dari Pak Ustadz ini. Seperti apa kemudian kita bisa melewati Ramadan dengan produktivitas dan aktivitas kita yang bisa tetap terjaga dan tentu maksimal, baik itu pekerjaan sebagai dosen dan sebagai mahasiswa, dan ini juga akan berkorelasi juga seperti apa ibadah tetap jalan gitu. Nah gimana kiat-kiatnya nih Pak Ustadz kira-kira? Jadi begini. Di bulan Ramadan kita memang diperintahkan ya, di dalam agama kita diperintahkan untuk memaksimalkan ibadah kita. Oke. Ya, baik itu ibadah sunnah ataupun ibadah wajib. Nah, kegiatan akademik itu kalau kita kaji itu sebenarnya juga bagian dari kegiatan ibadah Pak. Oh. Ya. Okay. Contohnya begini, di dalam kegiatan akademik itu kan ada namanya belajar mengajar ya. Belajar sendiri kalau dalam Islam kan disebut dengan thalabul ilmi. Ya, sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah, ya, diwajibkan oleh Allah. Kemudian mengajar, ta'lim, ya. Kemudian di dalam kegiatan akademik itu juga ada kegiatan bekerja, ya, mencari nafkah yang halal. Nah, itu semua merupakan bagian dari kegiatan yang bersifat ibadah. Nah, cuman kita harus ingat bahwa kegiatan yang kita lakukan itu harus kita sempurnakan dengan niat yang baik, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya ini
teman-teman mahasiswa ya, kita berkuliah ya, niatkanlah ya semata-mata karena untuk mencari ridho Allah, ya, mencari ilmu yang manfaat supaya kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang gitu. Nah begitu juga dengan kita ya, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tendik, tenaga keamanan dan lain sebagainya yang ada di lingkup akademik ini, ya kita dalam bekerja juga kita niatkan untuk mencari ridho Allah. Contohnya ini ya, kita mengajar ya kita niatkan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam bekerja kita niati untuk mencari nafkah yang halal untuk keluarga kita. Nah kalau niatnya sudah baik, kemudian prosesnya kita lakukan dengan baik, ya insya Allah itu sudah dihitung sebagai ibadah. Di bulan Ramadan. Jadi apapun aktivitasnya, yang penting kita harus kembali pada niat bahwa niat ini diniatkan untuk mencari ridho Allah. Betul, Pak. Jadi poinnya di situ Pak Ustadz. Berarti apapun kesibukan kita sebagai mahasiswa maupun sebagai dosen maupun tenaga pendidik dan tadi keamanan juga di tingkat lingkungan kampus kita. Semuanya ya. Baik mungkin ya bagi masyarakat umum juga Pak Ustadz ya. Berarti intinya ada pada niat. Bagaimana kemudian kita bisa memurnikan niat kita hanya untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bermuaranya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, muaranya ke sana Pak Ustadz. Jadi apapun yang kita lakukan harus menuju ke sana. Mungkin sedikit Pak, di dalam Islam kan disebutkan ya di dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat, walikulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu ya tergantung pada niat. Ada niatnya. Dan seseorang akan diberikan pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Jangan sampai puasa niatnya diet ya Pak Ustadz ya. Nah itu kan beda kan, kadang orang puasa kok malah pengen kurus gitu. Itu kurang tepat itu. Kurang tepat ya. Sebenarnya tanpa niat pun kita sudah dapat dietnya kan. Udah dapat dietnya benar ya. Nggak usah diniatin diet tapi emang diniatin diet. Dampaknya sudah otomatis itu. Karena banyak sekali kebaikan ya. Saya aja selama puasa ini kayaknya turun berat badan Pak Ustadz. Iya. Selain karena puasa juga karena pikiran mungkin ya. Pikiran nunggu THR ya Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz. Nah sekarang kan kita melihat nih ada fenomena mahasiswa terkhusus di lingkungan Civitas Akademik Kampus itu. Mereka kadang ada waktu kuliah yang padat, ada waktu senggangnya. Nah pertanyaannya kan banyak sekali mahasiswa kita itu yang kurang memaksimalkan waktu senggangnya untuk hal-hal yang bermanfaat atau positif gitu. Nah kira-kira gimana nih Pak Ustadz? Kira-kira mahasiswa itu bisa menjalankan waktu senggangnya untuk hal-hal yang lebih produktif dan bermanfaat di bulan suci Ramadan? Kita itu kan saya dulu waktu di pesantren Pak ya pernah diberikan nasihat oleh guru saya begini. Gimana? Ketika kamu sudah dewasa, usahakan jauhi hal-hal yang kurang bermanfaat. Itu kata-kata yang sederhana tapi bagi saya itu sangat dalam. Apalagi di bulan Ramadan ini Pak ya. Nah kita jangan sampai menyanyiakan waktu luang kita untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Misalnya ini cuman tidur misalnya ya. Sebaiknya kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, contohnya ini untuk teman-teman mahasiswa, ya mungkin ada perkuliahan, ada sela-selanya, ada waktu-waktu yang santai misalnya. Ketika tidak ada perkuliahan, ketika tidak ada kegiatan belajar di kampus misalnya ya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya ini, kita kan ada HP. Kita download aplikasi Al-Qur'an. Nah, bisa kita daripada bengong, daripada nganggur kan, ya baca Al-Qur'an 5 ayat, 10 ayat. Ya, itu kalau setiap hari sudah luar biasa itu. Benar Pak Ustadz. Untuk latihan kita supaya bisa gemar membaca Al-Qur'an gitu. Nah, atau begini, kita isi juga dengan hal-hal yang bisa menambah ilmu agama kita. Nah, ini yang sering saya lakukan, Pak. Maaf ya bukan ini. Gimana ini Pak? Saya tuh gini, misalnya kalau di rumah ya waktu senggang, saya kadang bantu istri saya masak, saya sambil dengarkan ceramah di YouTube. Nah, itu bisa buka YouTube, dengarkan ceramah ya tentang tema puasa atau tentang apapun. Nah, itu nanti ya itu bermanfaat sekali untuk pemahaman kita dalam hal agama. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini, Mbak ya. Di bulan Ramadan ini kan keimanan kita ini kan lagi ibarat cas itu lagi full-fullnya ya. Iya. Ibarat baterai itu lagi full-fullnya. Makanya kalau kita mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah agama, sepertinya akan mudah sekali untuk masuk gitu. Jadi saya kira untuk mengisi waktu luang ya itu gunakan untuk hal-hal yang positif, yang bernilai ibadah. Misalnya ya
cobalah buka Al-Qur'an gitu kan, ya. atau mendengarkan ceramah Mhm. atau membaca-baca buku agama untuk menambah wawasan kita dalam Mhm. agama. Apalagi kita di era teknologi ya. Betul Segala sekali, Pak. aktivitas kita itu dihuni dengan teknologi yang ada di sekitar kita, baik itu laptop, baik itu handphone, dan handphone ini yang itu. kemudian yang kadang bisa jadi mata pisau ya. Dia bisa Betul jadi sekali, Pak. penambah pahala dan juga bahkan penggugur pahala kita, bahkan Betul, Pak. menangguhkan dosa Iya. gitu ya. Karena banyak Daripada- mahasiswa ini Pak Ustadz menggunakan handphone untuk main game saja, Nah, meskipun itu. tidak dilarang ya, tapi sayang sekali menghabiskan kan. waktu. Benar. Berarti hal-hal semacam itu perlu lagi ya disiasati ya. Betul, Pak. Apalagi kalau cuman scroll TikTok itu ya, lihat orang-orang joget. Oh nah iya itu. ya benar. Kadang nggak sadar udah habis berjam-jam waktunya. Betul. Waktu kita habis nggak terasa. Oke. Selanjutnya nih Pak Ustadz, tadi kan untuk mahasiswa nih. Nah, gimana untuk para dosen nih? Kan dosen-dosen nih kadang harus mengeluarkan banyak energi di bulan suci Ramadan ini, dia harus mengajar dalam keadaan berpuasa gitu, dan kemudian terkadang memancing ujian amarah juga terjadi secara emosional ya. Gimana tips untuk para dosen dan terkhusus para dosen sih untuk melewati Ramadan dalam beraktivitas sebagai pengajar di kampus? Ya, saya kira ini ya, apalagi kalau Bapak Ibu dosen ini kan luar biasa sibuknya ya. Dan saya kira kalau masalah pemahaman agama kan tidak diragukan lagi. Jadi saya kira yaitu bagaimana caranya supaya waktu luangnya itu ya bisa bermanfaat. Seperti kalau saya sendiri ya, pengalaman saya sendiri gimana ya, Pak Ustadz? mendengarkan YouTube Tadi ya. atau kalau ada waktu yang buka Al-Qur'an gitu. Terus mungkin dalam pergaulan ya, hindari ngobrol-ngobrol yang tidak bermanfaat ya. kurang bermanfaat. Nah, kadang-kadang kita kalau ngobrol-ngobrol kumpul-kumpul kita nggak sadar ya. Benar. Tiba-tiba ngomongin orang misalnya. Nah, itu hati-hati, itu bisa merusak ibadah puasa Ibadah kita. puasa ya. Bukan hanya ibu-ibu Pak Ustadz ya. Jadi dosen-dosen juga kadang kepancing juga jadi namanya, ngegosip gitu ya. Namanya manusia, Pak. Iya, benar. Ya, jadi intinya kita arahkan lah untuk hal-hal yang positif. Oke. Nah, gini Pak Ustadz. Sekarang ini kita ngelihat tren bahwa istilah ngabuburit itu jadi istilah yang populer gitu. Orang-orang pada ngomongin ngabuburit karena dianggap ngabuburit itu sebagai salah satu bagian dari bulan suci Ramadan karena udah jadi tradisi kebiasaan. Jadi ada waktunya mereka di jam-jam tertentu itu menghabiskan waktu untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Nah, untuk para mahasiswa gimana nih Pak Ustadz biar ngabuburitnya tetap bermanfaat? Dan kebanyakan mahasiswa ngabuburit tapi hanya sekedar ya ngabisin waktu saja, tapi nggak ada kemudian tambahan pahala yang bisa mereka dapatkan. Kira-kira gimana Pak Ustadz? Ya. Sebenarnya kegiatan ngabuburit itu kegiatan yang positif-positif saja ya. Itu ya biasa itu sudah menjadi kebiasaan kita, sudah menjadi tradisi kita. Ngabuburit itu kan kalau kita kita berikan penjelasan makna dari ngabuburit itu kan ya menunggu berbuka puasa. Menunggu ya. Ya mungkin biasanya kita isi dengan entah itu duduk santai atau jalan-jalan nyari takjil ya, atau nongkrong di tempat-tempat tertentu. Nah, seperti itu sebenarnya ya kalau dalam sudut pandang agama itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja ya. Cuman begini. Gimana Pak Ustadz? Alangkah baiknya ya kalau kegiatan ngabuburit itu karena apalagi ini suasana Ramadan ya. Kalau bisa ya kita isi dengan hal-hal yang lebih positif dan lebih bermanfaat. Nah, contohnya ya misalnya sambil nunggu buka ini, ya, sambil nunggu buka sambil baca Quran, ya, atau sambil lihat TV tapi yang tayangan-tayangan yang religi gitu. Kan. Nah kita kan santai tapi kita tetap mendapatkan manfaat. Gitu. Nah jangan sampai kita ngabuburit yang itu diperbolehkan tapi rentan untuk merugikan kita dalam hal ibadah. Contohnya begini, ngabuburit diisi dengan hal-hal yang kurang manfaat, cuman main game ya atau buka-buka TikTok gitu ya. Nah atau biasanya teman-teman mahasiswa ini yang masih muda-muda ini kan biasanya suka nongkrong gitu ya, nongkrong di pinggir jalan lihat orang-orang lewat. Nah seperti itu, itu hati-hati itu. Takutnya kalau kita nongkrong di pinggir jalan ya melihat orang-orang cantik lewat itu ya. Nah ini mata kita ini gimana? Nah jangan sampai
justru kegiatan itu malah merugikan kita, mengurangi ibadah puasa kita. Nah, atau begini, bahkan saya sering menemui ini, ya, bulan puasa ngabuburit, tapi kegiatannya kencan. Nah, ini ada Oh ini, Pak. iya, lagi jadi kebiasaan nih Pak Ustadz ya? Janjian sama kalau orang Bangka bilang tunang ya, janjian Tunang. dengan tunang ini. Nah, ngabuburit tapi duduk berduaan dengan lawan jenis, dengan yang kita anggap tunang tadi ya, pacar ya. Pacar. Nah, itu hati-hati ya. Kalau pandangan kita menimbulkan syahwat, maka itu bisa mengurangi kesempurnaan dalam pahala puasa itu sendiri. Iya, Ya. iya. Nah, jadi jangan sampai kegiatan yang kita lakukan itu menghapus pahala puasa kita sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atos. Kata Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa tapi ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dia puasa tapi dia puasanya nggak berpengaruh terhadap perilaku. Ya, jadi sekedar untuk memenuhi kewajiban saja gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman mahasiswa, nah, boleh ngabuburit, boleh, itu positif aja. Tetapi alangkah baiknya jika diisi dengan hal-hal yang bernilai ibadah tadi. Oke, Masya Allah. Nah, setiap periodisasi Ramadan Pak Ustadz, kita pastinya akan meninggalkan Ramadan gitu. Artinya Ramadan akan pergi pada satu waktu gitu. Dan bagaimana kemudian apa yang sudah kita bangun selama Ramadan itu bisa continue. Artinya tidak hanya segmented. Kan kebanyakan begitu. Ada beberapa yang ibadah rajin hanya saat Ramadan. Terus kemudian Ramadan pergi, ibadahnya hilang lagi gitu. Nah, artinya ada persoalan secara individu dalam apa yang dia rasakan secara keimanan dan secara ketakwaan itu berbeda ketika dia bertemu Ramadan dan tentunya di luar Ramadan. Nah, seperti apa nih Pak Ustadz cara kemudian kita bisa konsisten menjaga effort, menjaga semangat dan terutama hal-hal ibadah tadi gitu. Kira-kira gimana Pak Ustadz? Nah itu sering terjadi ya. Sering terjadi pada diri kita. Jadi kalau Ramadan itu Masya Allah rajin luar biasa Pak. Benar. Sholat jamaah itu 5 waktu. Subuh aja datang ke masjid. Benar. Tapi nanti kalau sudah selesai Ramadan biasanya boro-boro subuh, maghrib aja males gitu ya. Nah itu ya sebenarnya itu sifat manusia. Sifat manusia Pak. Nah tetapi ya itu kita harus ingat bahwa makna dari bulan Ramadan itu kan salah satu makna dari Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan tarbiyah, bulan pendidikan, atau bulan latihan, Pak. Bulan latihan ya. Sebenarnya kita itu di bulan Ramadan ini sedang dilatih, sedang ditraining, ya, untuk menjadi orang-orang yang benar-benar orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, coba kalau kita renungi makna puasa itu kan artinya menahan. Menahan ya. Tidak hanya menahan itu bukan hanya menahan lapar saja, ya, tapi semua anggota badan kita harus berpuasa, Pak. Coba ya, mata kita dilatih untuk berpuasa, dilatih untuk taat. Bagaimana caranya? Menahan diri dari melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian telinga kita juga berpuasa. Ya, bagaimana cara telinga berpuasa? Menghindari atau menahan diri dari mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Ada kawan lagi gosip. Nah ini ya, ini kita mendengarkan aja kan dosa. Nah, jadi kita kalau telinga kita berpuasa ya kita hindari itu. Mulut kita. Mulut lagi ya. Mulut ini yang paling sering berdosa, Pak. Ya, maksudnya yang rentan untuk berbuat dosa ya. Potensinya lebih besar ya. Potensinya sangat besar untuk berbuat dosa. Nah, bahkan di dalam Islam itu disebutkan salamatul insan fi hifdzil lisan, ya. Selamatnya manusia itu tergantung dari dia menjaga lisannya, menjaga mulutnya. Masya Allah. Nah, mulut kita juga diajak untuk berpuasa, ya. Kemudian tangan kita diajak berpuasa, tidak boleh menyentuh hal-hal yang dilarang, ya. Kaki kita diajak berpuasa, ya. Karena kaki kita dilarang untuk mendatangi tempat-tempat yang maksiat, tempat-tempat yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau kita merenungi bahwa bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan latihan, maka sudah seharusnya ketika selesai Ramadan kita sudah lulus latihan, yang artinya kita sudah mampu untuk meneruskan nilai-nilai yang ada pada bulan Ramadan ini. Nah, makanya
tujuan dari puasa itu kan la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Oke. Jadi mungkin gini Pak Andi, kalau Nah. secara sederhananya begini. Ini pendapat saya ya. Jadi bulan Ramadan itu adalah latihan untuk menjalani 11 bulan setelah Ramadan. Nah, di dalam 1 tahun kan ada 12 bulan. 12 bulan. Kita punya 1 bulan untuk latihan. 1 bulan latihan. Latihan. Ini namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Pokoknya kita benar-benar dilatih untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, kalau kita lulus latihan ini, ya sudah seharusnya ya, sudah semestinya kita mampu untuk 11 bulan ke depan kita tetap menjaga kebaikan-kebaikan yang Ada kita latih, yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan ini. Jadi bukan cuman Ramadan aja terus habis itu melempem, nggak seperti itu. Iya benar-benar Pak Ustadz. Karena memang kan bukan hanya orang-orang di luar sana, karena saya juga mengalami hal yang serupa gitu. Sekiranya mungkin Ramadan kenapa energinya berlebih dalam hal ibadah, tapi setelah Ramadan nanti mulai lagi gitu. Dan ya sepertinya ya kita harus menjaga bulan ini dengan niat yang baik, terus kemudian kemurnian ibadah yang juga tulus kepada Allah, sehingga nanti kita lulus dengan istilah yang orang sebutkan hari kemenangan di hari raya. Itu hari kita melewati pendidikan itu. Menang melawan hawa nafsu. Benar, ya, Masya Allah Pak Ustadz. Oke. Hari kemenangan dan disebut juga dengan Idul Fitri yang artinya kembali kepada kesucian. Kesucian, oke. Kita puasa, insya Allah diampuni dosanya, ya. Kemudian karena dia ampuni, jadi kita bersih, suci, ya seperti bayi yang baru lahir. Ya. Insya Allah mudah-mudahan Pak. Nah ini terakhir Pak Ustadz, kita sudah masuk di penghujung sesi diskusi dan ngobrol kita pada hari ini. Kira-kira apa nih closing statement dari Pak Ustadz sendiri untuk teman-teman yang menonton, entah itu mahasiswa, dosen maupun masyarakat umum yang ada di luar sana, tips untuk, bukan tips lagi sebenarnya, tapi closing statement. Seperti apa nih poin intisari yang ingin Pak Ustadz sampaikan kira-kira? Closing statementnya mungkin begini Pak ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, para Bapak Ibu dosen, para pemirsa dimanapun Anda berada, jadi bulan Ramadan ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Selain itu, bulan Ramadan ini adalah momen untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena seperti saya sebutkan di awal tadi bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan panen, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, dan bulan di mana kita diberikan ruang seluas-luasnya untuk memohon ampun kepada Allah. Jadi mari kita gunakan untuk mengumpulkan pahala sebanyak mungkin dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin ada satu tips ya menurut saya supaya kita lebih semangat lagi dalam Ramadan ini. Apa Pak Ustadz? Ya. Jadi kita harus meyakini bahwa mungkin ini adalah bulan Ramadan terakhir bagi kita. Ya karena kita tidak tahu Pak ya, namanya ajal kan tidak tahu. Benar. Ya. Mungkin sekarang kita masih sehat, tapi siapa yang tahu kalau misalnya waktu yang akan datang, ya sebelum Ramadan yang akan datang itu sudah dipanggil sama Allah misalnya. Allah kan berfirman di dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ya. Apabila ajal suatu kaum telah datang, maka tidak bisa dimajukan atau ditunda sesaat pun, ya. Maka kalau kita menganggap ini adalah bulan Ramadan terakhir, berarti kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah. Oke, saya kira demikian Pak Ustadz ya diskusi kita pada kesempatan kali ini. Tentu teman-teman di luar sana yang menonton obrolan kita di ruang podcast ini bisa mengambil manfaat dan hikmah dari apa yang mungkin disampaikan oleh Pak Ustadz tadi gitu. Nah, tapi saya ambil poin kunci dari diskusi kita pada hari ini adalah apa yang Pak Ustadz ambil di ujung, bahwa sesungguhnya kesempatan itu tidak selalu datang pada setiap manusia. Karena kita tidak pernah tahu kesempatan seperti apa yang Allah berikan kepada kita. Artinya teman-teman semua yang menonton podcast ini, jadikan Ramadan ini sebagai perasaan kita bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga kita mengambil poin maksimal dari apa yang ingin kita berikan kepada Ramadan, dan Ramadan memberikan yang terbaik juga bagi kita semua gitu. Baik, saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita, dan saya Ariandi Zulkarnain sebagai host pamit undur diri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.